Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua di channel Raya Ramadan. Di video kali ini gua pengen ya bersih-bersih motor lah ya, vario karbu gua sama cek CVT ya. Kayak ada beberapa yang harus ganti, kayak kemarin gua mau ganti slidernya kan. Terus gua mau bersih-bersih karbu juga, terus cuci motor karena udah lama banget belum gue cuci, sama CVT belum gue bongkar, karbu belum gue bersihin. Kayak ini udah gue bongkar ini bak CVT-nya. Nah, ini ada oli tapi kayak yang bocor nih seal belakang nih, seal bagian belakang yang bocor, bukan yang depan ya. Makanya gue cek nih sekalian apa yang udah harus diganti, apa yang udah tipis, apa rollernya, fan belt nih kayak juga udah mulai rada retak ya fan beltnya nih. Dan karbu gue belum ngecek seberapa kotor ya, sama kampas rem depan belakang juga belum gue ganti. Nanti gue mau masang ke ke bengkel yang udah gue beli kemarin, kayak punya YSP ya. Terus sama ini sok udah pada kotor, motor kotor ya. Nah, untuk buka mangkok ya, ini untuk buka mangkok bautnya sama kipas depan ya puli, gue udah ada alatnya ya. Pertama ini gue pakai pengganjel kipasnya ya, jadi nanti ini tuh diganjel baut di sini, jadi dia ngunci, jadi kita nggak perlu pakai ganjel-ganjel baut atau apa, daripada terus lebih praktis lah pakai ini, lebih simpel ya, kecil kan, terus nggak makan tempat kan. Ada tuh tracker yang gede, yang rada gede kan, yang pakai rantai apa gitu, tapi itu terlalu makan tempat lah. Mending ini sih kalau gue ya, lebih praktis ya, harganya juga murah di Shopee sekitaran 15 ribuan. Terus ada kunci ring, ada lagi tracker kan, ada tracker. Nanti untuk buka ini gue pakai trackernya yang belakang, dan ini kan kependekan ya, jarak ini rada pendek kan, jadi nanti bawahnya itu gue ganjel batu sekalian untuk menahan ya. Nah, ini kayak gini, ini gue ganjel batu ini untuk penahannya. Nanti tinggal masukin kan, dimasukin ke sini pas mau buka ya, ini tinggal tahan, jadi itu ketahan, nanti tinggal buka. Oke, langsung aja ya kita buka ya, bentar. Nah, ini udah kebuka nih, gampang banget kan kebukanya, tinggal kendorin, kita lihat apakah kotor. Oke, rada panas ya, masih rada panas karena baru selesai balik, belum dingin banget. Nah iya, seal belakangnya bocor ini. Kapas gandanya ya masih lumayan tebel lah ini. Nah, ini gue pakai YSP ini, kapas ganda ini udah mau 2 tahun lebih nih, masih segini kan, bener-bener kayak ori. Dan ini lanjut kita buka yang depan ya. Yang depan gampang, lu ambil baut CVT satu kan nih, ambil dua. Nanti ini tuh dipasin sama lubang bak CVT nya kan, sama ini yang di gigi dipasin. Nanti lu baut nih dua ini buat si pengganjel ini, nanti lu tinggal buka aja, jadi nggak repot-repot. Kalau misalkan lu pakai baut ini tuh, ini gue dulu pakai baut nih tuh ada bekasnya, jadi terus kadang bautnya mental-mental, nggak enak lah. Lebih praktis ya pakai ini. Nah, ini kan udah gue pasang, udah gue kencengin ya, udah tinggal buka aja gini, tarik, buka keluar ke atas, kalau ngancengin ke dalam udah tinggal gitu, simple. Terus dia nggak mungkin keluar juga. Kalau pakai baut lu pasti ini mental-mental nih pasti kalau licin, makanya ini bekasnya begini kan. Itu dulu gua pakai baut nih, hancur dikit tuh. Nah, terus kalau pakai yang rantai, ada lagi yang tracker model pakai rantai kan, dia ngelilikin gini kayak gini, modelnya kayak gini tapi rantai ujungnya kan. Itu bagi gua terlalu makan tempat, males lah gua bawa-bawanya juga ribet kan. Gua kan biasanya juga bawa kunci-kunci ya, kunci CVT apa kunci untuk bongkar karbu, itu pasti gua bawa kalau perginya rada jauh ya, karena ya untuk jaga-jaga aja kan. Nah, ini lebih praktis, lebih simpel, jadi nggak terlalu makan tempat lah. Nah, udah langsung kita buka aja, kita cek sekalian puli-pulinya, karena gue pengen ngecek apa udah ada yang oblak bosnya, biar nanti gue ketahuan mana aja yang harus diganti. Nah, ini udah kebuka, nanti nggak kendorin aja bautnya, nggak kenceng. Nah, kendorin, bongkar, jatuh. Ini buka kipasnya kan, gue bongkar, tarik keluar. Kita tahu pelan-pelan. Nah kan, bener kan yang bocor belakangnya sealnya.
Nah, ini dari belakang nih, dia nih dari sini nih bocor kayak ini dari sini. Kalau gue lihat dari sini sih nggak ada yang kebocoran dari lain ya, pasti dari sini belakang sini nih. Crankcase-nya aman kok, kayak dari sini nih. Nah ini pulinya nih, ini gue puli udah bubutan ya, gue tuh beli jadi tapi bahan ori ya, sama sih udah 2 tahunan lewat lebih, masih lumayan bagus, belum kegerus banget ya. Kalau rollernya yang udah harus ganti kayaknya, karena bubutnya 13,8 derajatnya rata. Keluarin dulu. Slidernya udah kendor-kendor gini nih, ini slidernya udah kendor-kendor nih ya, makanya mau gue ganti. Set ini, nah ini rumah roller ini juga udah mulai ini ya, masih aman sih, masih bisa pakai. Nah ini slidernya nih tuh udah kayak begini, udah pada kendor, makanya mau gue ganti. Gue udah yang baru nih, ini masih bukan ori pabrik yang ini. Waktu itu sempat gue ganjel-ganjel pakai apa bekas ituan botol-botol kaleng ya, biar dia kencang. Ini masih ori, belum pernah gue ganti dari awal beli, awet banget kan. Roller nih, rollernya lihat terlalu, udah pasti harus ganti ya, ntar gue ganti. Nih rollernya udah pada peyang-peyang, udah gini nih, udah peyang tuh, udah peyang, ntar gue ganti lah. Emang udah waktunya ganti ya. Ini tapi lumayan awet jatuh, ini pakai punya BRT gue nih. Pulinya, rumah rollernya masih nggak tahu ini oblak kan nih, apa tuh oblak ya, tapi cek nih tuh. Rumah roller ori ini rapi nih, bundarannya rapi tuh, rapi, ini rapi. Terus ini kan ada garis-garisnya nih melingkar nih. Nah ininya juga rapi. Kalau ori itu berantakan, pasti ininya juga berantakan banget, dia nggak serapi ini. Tuh ciri-ciri ori. Bedainnya gampang banget antara ori sama KW ya. Rumah roller ori dan KW itu gampang banget. Pokoknya ini patokannya sini aja nih. Ini lingkarannya nih, lingkaran yang ini tuh dia rapi lingkarannya. Ini rapi kan, rapi. Terus ininya juga garis-garisnya rapi. Itu ciri-cirinya tuh kalau yang ori. Jadi gampang banget kan bedain ori sama KW. Nah waktu itu gue beli satu set ini, jadi dia udah satu set nih gue beli. Ini juga masih, ini baja ya kalau ini ya, ini juga masih lumayan bagus lah, masih tebel nih baja dia. Kayak ini masih gue pertahanin. Nah bosnya nih kayak mau gue ganti ya, udah gede. Ini bosnya nih, ntar gue pakai aja dulu lah, masih terus tinggal gue ganti juga nah, biar peremajaan ya. Pasti yang gue ganti duluan pasti seal dulu sama roller ya, kampas ganda nih. Ini juga belum gue buka, ntar mau gue buka lah. Gue nggak ada kuncinya ya, jadi nanti lah gue bongkar lah. Kalau ini masih bisa dipakai lah. Kampas ganda gue bersihin dikit aja karena bekas oli dari sini kan. Ini ntar gue mau bongkar ini belum pernah gue bongkar, ini masih orian dalemannya. Lanjut kita bersih-bersih CVT nya dulu ya, baru kita ke karbu nanti. Nah nih gue mau nyontohin, kan video sebelumnya gue ngomong kalau apa, nah ini gue mau nunjukin nih ya, kan kalau di video sebelumnya gue ngomong ya, rumah roller apa puli set depan atau mangkoknya punya YSP sama orinya Yamaha atau Honda itu sama, dia satu pabrik ya. Nah nih gue mau lihat nih, gue pakai ori nih. Nah nih mana ya, nah nih ada tulisan FCC nya nih. Nah tuh ada tulisan FCC tuh, kelihatan nggak tuh? Nggak fokus nih, pokoknya ada tulisan FCC ya. Nah mereka itu satu pabrik, yang ngebuat tuh satu pabrik, pabrik FCC Indonesia kalau nggak salah namanya. Di video sebelumnya udah gue jelasin kan, makanya gue bilang punyanya orinya Honda Yamaha itu sama kayak punya YSP, dia di satu pabrik, bedanya beda kemasan aja, kualitasnya sama, hampir sama lah, bersama harganya ya beda. Punyanya ori ya, ori apa namanya, taruh lah orinya Honda ya, orinya Honda itu puli ini ya doang nih bisa di atas 100 lah, untuk motor gue ya di atas 100. Kalau di motor lain gue belum tahu harganya berapa, tapi punyanya YSP itu di bawah 100 kalau nggak salah, setahu gue pokoknya beda di bawah 100, kalau nggak 100 ribuan lah, pokoknya harganya lumayan jauh ya. Makanya gue kenapa larinya ke YSP, karena ya sama, kualitasnya sama. Kalau ini gue pakai ori, udah bubutan, bahannya bahan ori ya, kualitasnya sama karena dia satu pabrik. Terus udah banyak yang pakai juga ya, emang sama. Dibanding pakai KW mending lu pakai YSP sekalian kan ya. Itu aja ya sedikit penjelasannya ya. Oke, gue mau lanjut bersih-bersih lagi. Oke, ini udah bersih ya, udah ya lumayan lah bersih kan, udah lumayan bersih. Sekarang tinggal masang, ini juga udah gue bersihin tuh, udah bersih kan. Sama ini slider kita ganti ya, ini pakai punya USB ini, sama ini gemuk, gue nggak tahu pakai SJ motor Indo apa ini. Nih
kita pasang aja langsung slider yang baru, yang ini udah nggak bisa kepake, udah waktunya ganti. Buka. Nah, ini kita bandingin sama yang ori, bahannya sama banget tuh. Kita coba aja ya ketahanannya. Ini dia ada serinya tuh, K81B. Nah, langsung aja kita coba nih, kita pasang. Kita pasangnya di sini ya. Set. Bener kan? Ayo, benar. Kencang kan, kencang banget, jadi nggak bakal bunyi. Kalau motor lo berisik, ada gerejak-gerejak gitu kan, biasanya dari slider juga ngaruh karena dia pengunci kan. Di motor lo jadi rada berisik suaranya, jadi ngaruh. Jadi ini tuh ngaruh banget ke suara. Ini kalau motor lo digas berisik di awal nih, ini udah koyak, udah oblaknya parah nih, berarti minta ganti si apa namanya, rumah roller ini minta ganti. Dia udah koyak biasanya kalau berisik tuh juga. Dan berisik bisa dari roller juga, bisa. Roller yang udah mulai habis, udah bopeng-bopeng tuh bisa bikin motor lu berisik di tarikan awal. Terus tahu gua ya, langsung pasang gini. Set. Dipasang dulu. Pasang ini tinggal tutup. Ntar dipasang. Nah, ini kita kasih gemuk dulu ya, biar pelumas ya, harus itu biar pelumas ya. Sini aja kasih biar dia ngelumas. Oke. Nah. Di sini juga kita kasih nih, di dalam sini kita kasih juga nih, ya udah melumas ya, secukupnya aja ya, jangan kebanyakan, jangan kedikitan, secukupnya dah. Nah, ini udah kepasang nih tuh, kemas. Kita langsung pasang lagi bagian fanbelt. Kapas ini belum gue bersihin, gue bersihin dulu ya. Nah, ini ngebersihin bekas olinya ini gua amplas aja dikit, tapi jangan terlalu banyak ya, diamplas sedikit aja, yang penting hilang ya. Bekas oli ini yang penting hilang. Ini sementara ya gue pakai dulu lagi karena masih bisa kan, nanti gue ganti lagi pakai ESP lagi ya. Harganya 90 sampai 100 ribu pokoknya, buat Vario karbu kan. Ini gue bersihin dulu ya. Nah, pakai amplas apa aja yang penting sebersihnya aja kayak begini nih, jangan terlalu dalam ya, takutnya ntar dia permukaan yang gak rata malah gredak, itu yang bikin motor lu gredak. Nah, ini udah bersih kan, udah lumayan. Nah, motor gredek itu ada dua barang yang bikin gredek di motor itu ya. Pertama, dari kampas ganda lu yang udah tipis atau permukaan yang udah nggak rata. Kedua, dari mangkok lu. Jadi mangkok lu ini entah ini udah habis apa nggak rata kan. Nah, kalau semisalkan mangkok lu kampas ganda lu tebel atau masih tebal tapi gredek, coba dicek di mangkok lu ininya masih rata nggak. Kalau emang udah nggak rata, lu ke tukang bubut, lu minta iniannya diratain kalau mangkok lu masih tebel ya. Kalau gua waktu itu gredeknya gini, kampas ganda gua pakai ori, waktu itu ori Honda kan, pakai ori Honda kok masih gredek tetep kan. Nah, gua nggak tahu iniannya aman, mangkok gua aman, kampas ganda tebel kan, masih gredek. Akhirnya gua pakai aja terus sampai tipis kan. Kira setelah gua ganti pakai punya YSP, gua nggak pernah gredek lagi, motor gua udah nggak pernah gredek lagi. Gua nggak tahu emang si kampas ganda Honda yang kurang apa gimana, gue nggak ngerti ya. Sebenarnya sama aja ya, satu produk ya, mungkin waktu itu emang udah nggak rata aja kali permukaannya ya. Oke, balik lagi ke masing-masing mau pakai ori apa ISP itu terserah. Gue hanya mereview ya, merekomendasikan aja. Kalau yang emang budgetnya kurang apa gimana pakai ISP. Oke, lanjut aja ya. Ini masih aman sih mangkok gue, tinggal pasang ya. Ini udah kepasang semua ya, dari belakang mangkok, kampas ganda, puli belakang, puli depan, ruang roller, semuanya nih. Tertinggal dites hidup aja, muter apa enggak, ditutup tapi ya bokeh ditutup pakai satu buut aja dulu ngetesnya. Nih gue mau ngetes dulu
Tadi barusan udah gue coba ya, normal muter, berarti pemasangannya bener ya. Nah kayaknya untuk video bersihin karbu gue bikin di video selanjutnya aja ya, karena udah sore banget, gue mau ke bengkel ganti kampas kan, takut nggak keburu gitu kan. Gue bikin di ya besok gue tag videonya, nanti ini tayang nggak lama video bersihin karbu ya, gue tayangin di YouTube ya, karena udah nggak keburu, udah jam segini kan, gue juga udah mepet banget maghrib, jadi gue bikin 2 video lah. Ternyata gue kira tadi cukup, gue habis asar gue beres-beresin bersih-bersihin motor, tapi ternyata waktu yang gak cukup ya, mepet banget, jadi gue bikin di video selanjutnya aja ya, untuk khusus untuk bersihin karbu ya, karena gue abis ini pengen bersihin motor ya. Pertama gue ke bengkel dulu ganti kampas, terus gue balik bersihin motor, nyuci motor. Jadi ya mungkin segitu aja, kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham bisa tanya, terus kalau ada salah penjelasan atau apa bisa ditambahin di kolom komentar ya, karena gue juga masih belajar ya. Mungkin segitu aja video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.